Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang pemanfaatan R untuk analisis deret waktu untuk perkuliahan komputasi statistika. Saya menjelaskan tentang R untuk time series ini masih mengenai pembentukan bagaimana memanfaatkan R untuk membentukkan data deret waktunya dan analisis pendahuluan saja, belum masuk ke pemodelan, karena untuk pemodelan kita nanti masuk ke ranahnya mata kuliah analisis deret waktu. Di sana akan dipelajari lebih detail mengenai bagaimana pemodelan yang dimanfaatkan untuk forecasting, untuk peramalan. Saya kenalkan dulu, yang dimaksud dengan data deret waktu adalah data yang kita amati dalam beberapa periode waktu secara teratur, dan pada data tersebut dicantumkan kapan perolehannya. Dengan catatan di sini harus teratur. Jadi misalkan kalian mendapatkannya setiap hari, maka data yang digunakan adalah data harian. Ketika didapatkan atau diamati setiap minggu, data mingguan, setiap bulan data bulanan, semester, tahun, dan lain-lain. Di dalam data deret waktu nantinya akan ada 4 komponen yang bisa diamati: komponen tren, kecenderungan, komponen siklus, musiman, dan ketidakteraturan. Ketika kalian membuat tebaran atau diagram pencar dari respon atau pengamatan seiring waktu, bentuk kecenderungan itu adalah pola naik seiring waktu yang terus-menerus ya dari pengamatan kita. Itu tren. Sedangkan siklus itu merupakan pergerakan. Jadi kalau naiknya secara terus-menerus secara umum ini disebut dengan tren. Tapi kalau di dalam pergerakan naik itu juga ada pola berulang naik turun yang juga terlihat teratur, maka itu disebut siklus yang lamanya bisa lebih lama dari 1 tahun, 2-10 tahun. Komponen berikutnya bisa jadi di dalam kurun waktu yang lebih singkat. Umumnya ada pola naik turun juga, tapi biasanya kita amati dalam kurun waktu 1 tahun. Komponen tersebut disebut dengan komponen musiman yang terjadi akibat ya biasanya pola, akibat cuaca, akibat kebiasaan dan lain-lain, musim mungkin ya, namanya juga musiman ya. Jadi di sini kurun waktunya fluktuasi naik turun tersebut itu lebih singkat daripada siklus yang tadi saya tunjukkan di depan. Sedangkan yang tidak bisa ditangkap dalam bentuk grafik karena memang sesuai namanya adalah ketidakteraturan atau irregularity, pasti ada komponen tersebut di dalam suatu deret waktu. Jadi tidak sistematis, tidak berpola. Yang terjadi memang karena sifat alamiah ya, ada hal-hal lain yang tidak bisa diprediksi yang menyebabkan munculnya fluktuasi. Tidak ada perulangan, bisa terjadi dalam jangka pendek saja. Nah, bekerja dengan deret waktu, mau tidak mau seperti cerita saya tadi, untuk melihat komponen-komponen tadi, ya, dan nanti tentunya untuk menentukan metode apa yang digunakan untuk peramalan, harus ada media atau harus ada alat untuk melihat perilaku dari pengamatan kita. Yang digunakan adalah plot, tebaran data, ya. Ketika kalian menggunakan R itu sudah pernah kalian pelajari dengan fungsi plot, ya, yang intinya membuat scatter plot. Tapi di sini plot yang dipakai adalah plot respon atau pengamatan seiring waktu. Jadi nantinya pada sumbu X itu waktu, sedangkan Y-nya adalah nilai dari pengamatan kita. Nah nantinya di R, sebelum kalian bisa mendefinisikan plot tersebut, harus terlebih dahulu, seperti cerita saya di awal tadi, karena data deret waktu adalah data yang memiliki karakter tersendiri atau memiliki cara pendefinisian tersendiri, harus ada waktu di situ, karena memang waktu sangat mempengaruhi perilaku dari data kita. Maka R dapat dimanfaatkan untuk
mendefinisikan atau menyeting atau mengatur tampilan data kita agar bisa dinamakan data deret waktu. Ya, jadi kalian bisa menggunakan data yang sudah tersimpan dalam bentuk apapun, mau itu langsung diinputkan dalam bentuk konstan seperti sebelum-sebelumnya, dalam bentuk vektor seperti sebelum-sebelumnya, atau kamu simpan di file eksternal, lalu dipanggil. Nah, hanya saja sewaktu masuk ke R, di sini mutlak kalian menandai atau menyatakan bahwa datamu itu data deret waktu. Jadi di sini ada fungsi yang disebut dengan TS dan argumennya ada beberapa di sini, ya. Yang jelas data kalian ini adalah argumen data, ini adalah argumen yang dipakai untuk menjelaskan bahwa data yang kamu gunakan atau data frame yang kamu gunakan untuk membentuk data deret waktu itu berada di mana. Ya, jadi seperti sebelum-sebelumnya ketika kalian melakukan analisis dengan metode-metode yang lain, data frame itu biasa, seperti biasa bisa kalian definisikan terlebih dahulu dari file eksternal, bisa langsung input juga bisa. Tapi di sini ada tambahannya nih. Karena ingin mendefinisikan data deret waktu, maka perlu didefinisikan bahwa data tersebut seolah-olah atau berasal dari waktu, ya, waktu pengamatan yang mana sebagai awalnya. Bisa saja cara mendefinisikannya dengan seperti ini. Jadi start sama dengan 2020 yang menunjukkan bahwa data itu berawal dari pengamatan di tahun pertamanya adalah tahun 2020. Atau ketika kalian menyebutkan ini bisa dinotasikan dengan combine ini ya, antara dua besaran ini 2020,2. Jadi kalau ini kan hanya satu pengamatan, ini seolah-olah inputnya berupa dua konstanta yang mengindikasikan bahwa awal dari pengamatan ini adalah tahun 2020. Ya, duanya ini tergantung apakah kalian mendefinisikan waktu itu dalam bulanan. Kalau dalam bulanan maka ini yang maksudnya 2020 bulan 2. Namun jika kalian men-setting data itu data kuartal, maka 2020 duanya ini menyatakan kuartal kedua. Nah, bagaimana menentukan bahwa data itu tahunan, bulanan, kuartalan, semesteran, itu kita masuk ke pemanfaatan argumen frekuensi. Nih. Nah, kalau N ini sebenarnya otomatis, ini opsional, tidak harus didefinisikan seperti start. Nanti otomatis dia akan mengikuti sesuai time frame yang akhirnya berapa. Yang penting adalah ini frekuensi. Jadi ketika kalian ingin menyatakan datamu itu data bulanan, maka frekuensi ini bisa diisi 12. Ketika ingin menyatakan data kuartal, frekuensi diisi 4, ya, 4 bulan. Data semester 6, berarti 6 bulan ya, jadi data semester. Argumen yang lain opsional saja. Jadi misalkan ini saya ngarang aja, generate aja, tidak ada randomness di sini, saya hanya mendefinisikan vektor D yang isinya angka 1 sampai dengan 30. Kan vektor biasa, bukan deret waktu. Ya, saya bisa mengatur supaya vektor 1 sampai 30, angka 1 sampai 30 tersebut menjadi deret waktu di R. Caranya, saya bisa memanggil D tadi dengan perintah TS. Ya, saya anggap bahwa D itu adalah pengamatan yang berawal dari tahun 1990. Frekuensi 1 artinya data tahunan. Ya, tadi di depan saya kasih contoh-contohnya tadi cuman 12 artinya bulanan, ya, 4 artinya kuartalan, 6 semesteran. Kalau 1 itu artinya tahunan datanya. Oke, dengan nama data deret waktu saya bernama deret. Kalau D ini hanya vektor biasa, setelah disetting dengan TS, ya, menggunakan fungsi TS, maka data deret waktunya bernama deret. Yang ketika kamu panggil akan ada tanda ini, akan ada notifikasi seperti ini, output seperti ini, bahwa datamu adalah time series yang berawal dari tahun 90, 30 tahun berarti berakhir di 2019.
frekuensi 1 tadi saya sudah sampaikan, itu menunjukkan bahwa datanya nanti akan diidentifikasi sebagai data tahunan. Oke, 2019-nya otomatis ya. Ketika ingin dengan data yang sama, saya bisa saja menampilkan data tersebut sebagai data bulanan. Tetap diawali dari tahun 1990. Berarti di sini nanti identifikasinya 90 Januari, angka 1, angka 2 dianggap sebagai pengamatan dari Februari 90, sampai angka 30 itu didefinisikan sebagai pengamatan dari bulan Juni tahun 92. Ketika saya menggunakan frekuensi 12. Oke, nah, ketika saya menggunakan frekuensi 4. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau tadi start ini saya argumennya konstanta, satu angka saja. Di sini ada 2 konstan yang saya definisikan yang digabung dalam perintah C combine di sini. 1992 frekuensi 4. Nah, 4 ini menunjukkan data kuartal. Jadi 2 ini adalah identitas bahwa amatan saya itu harus didefinisikan sebagai data yang berasal diawali dari pengamatan tahun 90 kuartal 2. Jadi seperti ini kira-kira ketika dipanggil. Kuartal 2 90, kuartal 3 90, kuartal 4 90. Berulang di kuartal 1 91 dan seterusnya sampai diakhiri di kuartal 3 tahun 97. 4 ada 30 pengamatan. Oke, jadi seperti itu ya, mendefinisikan data deret waktu. Jadi apapun bisa kamu gunakan ya. Kalau data apapun tinggal dipanggil dan didefinisikan startnya dan frekuensinya dengan perintah TS tadi. Pada contoh ini, saya menggunakan data yang sudah tersimpan di file eksternal, di file CSV, yang memang data deret waktu berupa curah hujan di Los Angeles mulai tahun 1878 sampai 1992. Satuannya inci, curah hujan dalam inch. Nah, seperti ini bisa kalian lakukan untuk mendefinisikan data deret waktu. Setelah terlebih dahulu mengakses filenya dan mendefinisikan data frame, saya beri nama D di sini, maka kamu bisa menggunakan data frame tadi untuk mendefinisikan data curah hujan ini dalam bentuk deret waktu data frame D yang berawal dari 1878 sebagai data tahun awal pengamatan dengan frekuensi 1 yang merupakan identitas dari data tahunan. Panjang ini sebenarnya, karena ini ada berapa ya, 78 sampai 92 itu datanya cukup besar, sehingga saya tampilkan potongannya saja ini sampai pengamatan tahun ke-10, ya, data tahunan. Oke, jadi kalau ingin lihat keseluruhan akan lebih menarik jika kalian sajikan dalam bentuk plot deret waktu. Jadi memang plot deret waktu adalah kunci untuk pemodelan di time series, seperti yang saya kemukakan di awal tadi. Menggunakan fungsi plot, maka bisa kita panggil diagram pencar yang isinya data deret waktu curah hujan LE tadi. Silahkan dimanfaatkan perintah plot ini dengan argumen. Nah, jangan lupa ya, data yang digunakan di sini sudah merupakan data deret waktu. Ya, dengan identitas, ini judul grafik, ini teks untuk sumbu X dan ini teks untuk sumbu Y-nya. Dan bisa kalian amati perilaku dari curah hujan tahunan mulai tahun 1880 sampai berapa tadi 19 sekian tadi di Los Angeles. Bentuknya ya memiliki komponen yang saya jelaskan di awal tadi. Hanya saja di sini tidak terlalu terlihat adanya tren. Tapi yang jelas ada siklus ya, bentuk naik turun yang mungkin di dalamnya ketika kita perkecil lagi ada unsur ya irregularity yang juga masuk ke dalam komponen kebaran data komponen data deret waktu yang bisa dilihat ketika kalian memanfaatkan diagram pencar ini atau scatter plot ini. Jadi scatter plotnya otomatis akan mendeteksi X ini sebagai waktu pengamatan.
ketika kamu menggunakan atau sudah mendefinisikan data deret waktunya. Contoh yang lain, ini data ada juga file CSV yang namanya data RW, misalnya dari random walk. Random walk itu salah satu contoh dari data deret waktu yang memang memiliki tren, ada pola naik. Jadi bisa kalian akses, beda dengan data curah hujan tadi yang sifatnya tren tidak terlalu terlihat ya. Di data RW nanti akan terlihat perbedaannya. Setelah dipanggil ya melalui file path, terserah atau gimana caranya, silakan dikasih nama sesuai inimu ya, sesuai ciri khas bahasa pemrograman itu. Masing-masing orang mempunyai cara sendiri dalam memberi nama. Ini contoh saya, data frame-nya saya beri nama D1. Kemudian saya panggil, saya gunakan fungsi TS untuk mendefinisikan data frame ini sebagai data deret waktu. Saya nggak kasih tahun, ya tahun apa, frekuensinya 1 artinya tahunan, tapi saya anggap ini data ini memang data bangkitan sehingga tidak merujuk ke tahun tertentu. Ya, saya bilang aja startnya 1. Kemudian diplot. Plotnya pun tidak saya beri identitas itu apa, karena memang ini data bangkitan. Saya hanya ingin fokus ke perbedaan dari data RW ini relatif terhadap data curah hujan tadi. Kalau data curah hujan tadi ya tidak ditemukan pola naik seiring waktu seperti di gambar ini. Ya, jadi walaupun ada fluktuasi naik turun, tapi secara umum kelihatan membentuk garis atau berada di sekitar garis horizontal yang data tadi. Ya, jadi di RW ini ada pola. Nanti ini mencirikan apa? Memang bagian dari permasalahan data deret waktu adalah adanya tren ini. Ya, nanti sifatnya saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Oke. Nah, sifat deret waktu. Yang pertama, nanti kalian pasti membutuhkan pengolahan dengan time lag. Karena perbedaan waktu itu menyebabkan perbedaan sifat. Dan ada kalanya kita perlu memperhatikan perilaku data saat ini relatif terhadap time lag-nya. Relatif terhadap data kita pada beberapa periode waktu sebelumnya. Nantinya itu akan didefinisikan sebagai korelasi dengan dirinya sendiri, ya, tapi diri sendiri yang berbeda waktu. Istilahnya autokorelasi. Atau kalau kalian sudah kenal mungkin di regresi ada serial correlation, korelasi serial, korelasi dengan dirinya sendiri. Hanya saja berbeda indeks. Indeks yang dipakai di sini adalah indeks waktu. Jadi misalkan Y pada saat ini kita notasikan sebagai YT. Yang dimaksud dengan Y pada lag ke J itu adalah Y data yang sama tapi mundur waktunya. Mundurnya sejumlah J. Jadi di sini kalau saya bilang T minus J, artinya mundur J periode. Misalkan tadi datanya data tahunan, kalau J-nya 1 berarti kamu posisimu saat ini pada tahun ini, tapi kamu merujuk pada data tahun lalu. T-1. Kalau T-2, J-nya 2 berarti kamu merujuk ke data 2 periode 2 tahun sebelumnya, ya. Itu time lag. Satu lagi selain time lag adalah difference, pembedaan. Ini adalah konsep transformasi yang memang dibutuhkan ya ketika kamu ingin melakukan pemodelan untuk peramalan. Tujuannya adalah berusaha mengakomodir keberadaan tren atau sifat tidak stasioner dari suatu data. Deret waktu konteksnya. Kenapa? Karena pemodelan itu umumnya mengasumsikan sifat stasioneritas. Oke, modelan yang mungkin yang sudah pernah kenal di analisis deret waktu pasti pernah mendengar bahwa seluruh konsep permodelan di forecasting itu menggunakan atau berdasarkan atau menggunakan asumsi sifat sifat stasioner,
bukan non, sifat stasioner. Jadi kalau ada unsur ketidakstasioneritas, apa istilahnya, susah ya saya ngomongnya, bahasa Inggrisnya itu non-stationarity, ya, sifat yang tidak stasioner, atau istilah trend, maka transformasi pembedaan inilah yang utama digunakan. Nah, pembedaan itu apa? Di sini secara matematis, kalau kita ngomong first difference, artinya kamu berusaha mencari selisih antara pengamatan saat ini dengan pengamatan satu periode sebelumnya. Atau ya nanti di R bisa, tidak hanya satu periode sebelumnya, kamu berusaha mencari selisih dengan YT-2, YT-3 juga bisa sebenarnya ya. Tapi secara awal silahkan dicermati dulu bahwa difference itu artinya kamu mencari selisih antara Y pada dua periode waktu yang berbeda. Jika selisih ini kamu cari sekali saja, maka kamu memperoleh data hasil pembedaan dengan order 1. Ada kalanya kita membutuhkan ya, pengurangan terhadap difference. Jadi sudah melalui proses pembedaan, tapi masih dibedakan lagi. Masih dicari lagi selisihnya. Ini lihat. Nah, maka di situ kamu memiliki atau menghadapi proses second difference, mencari pembedaan dua kali. Jadi kalau tadi sekali saja antara YT dikurangi YT-1 hasilnya data YT, terus antar data ini juga dikurangi. Data YT selisih antara YT YT-1, data YT-1 itu selisih antara YT-1 dan YT-2. Ini dua ini dikurangi lagi, maka kamu pada dasarnya melakukan second order difference. Pembedaan dengan order 2. Ya, itu secara umum. Kenapa diperlukan? Karena kadang-kadang tren itu baru bisa diakomodir menjadi deret yang stasioner yang tidak ada tren ketika dilakukan pembedaan sampai dengan 2 kali. Kenapa harus begitu? Karena tujuan kita mengakomodir tren atau berusaha menghilangkan tren supaya datanya stasioner yang memang dibutuhkan di dalam asumsi pembedaan, asumsi pemodelan untuk peramalan. Ini contoh aja jika kalian punya data ya yang dimaksud dengan first leg ini lihat, ini 0,9 sebenarnya nggak harus ada, biasanya ditulis not available karena nggak ada ya, ini saya contoh aja, kebetulan dia punya mungkin data tahun 2003 kuartal 4 ini masuk di sini. Jadi posisimu 2004 kuartal 1, tapi kamu mengamatinya data kuartal sebelumnya. Posisi tahun 2004 kuartal 2 yang digunakan data 2004 kuartal 1. Jadi mundur ya. Posisi saat ini, tapi data yang dipakai adalah data tahun atau periode sebelumnya. Sedangkan difference itu adalah selisih antara dua ini. Jadi 3,8 dikurangi 0,9. Ini inflasi pada saat T, ini inflasi pada saat T-1. Jadinya delta inflasi. Ya, 3,8 kurangi 0,9, 4,4 kurangi 38 ini. Dan di sini ada deltanya. Oke. Nah, bagaimana membentuk time lag di R? Ini kamu membutuhkan instalasi package TSA. Ini namanya. Nanti fungsi yang digunakan adalah fungsi zlag dengan deret yang ada di sini, argumen ini adalah deretnya, dengan lag yang dibutuhkan di situ notasi argumen yang kedua. Defaultnya 1. Jadi jika kalian tidak mendefinisikan apapun, artinya yang dicari adalah time lag 1. Ya, jadi nantinya akibat pergeseran waktu tadi ada pengamatan pada waktu-waktu awal yang dianggap tidak tersedia atau not available. Contoh, angka saya tadi yang data vektor biasa aja, vektor sebenarnya bukan vektor deret waktu ya, hanya menciptakan vektor 1 sampai angka 1 sampai 30. Kemudian sudah didefinisikan sebagai time series yang di awal diasumsikan pengamatan dari tahun 90, jadi tahun 90 pengamatannya bernilai 1, 91 bernilai 2, dan seterusnya. Ketika saya mengaktifkan package TSA dengan library TSA, maka saya bisa memanfaatkan fungsi zlag ini.
Ketika saya menggunakan deret waktu ini tadi yang saya namakan deret dengan argumen 1 yang artinya time lag 1 yang saya pakai, maka dengan nama L deret, ketika L underscore deret ini dipanggil, seolah-olah ya data kita tadi mundur. Yang ini dianggap not available. Dianggap tidak ada. Nih, data 90 dianggap tidak ada. Data 91 langsung merujuk ke angka 1. 92 merujuk ke angka 2 dan seterusnya. Yang ini not available. Dan lihat endingnya kalau yang ini 30 di sini jadi tinggal yang 29. Yang 30 jadi kepotong. Tidak digunakan karena shiftnya mundur 1 tadi. Oke, lihat ya perbedaannya. Ya. Sekarang, nih ya, penjelasan saya tadi ada di sini. Sekarang ketika kita ingin membuat time lag 2, yang saya beri nama L2 underscore deret. Maka hasilnya adalah ada 2 yang mundur 2 ya, dari tahun 90 ini seolah-olah di tahun 90, karena saya merujuk di 90 ini merujuk ke pengamatan tahun 1988. Tidak ada angkanya. Yang sekarang yang posisi ini adalah tahun 91. Merujuk pada tahun 89. Nggak ada juga angkanya. Di tahun 92 yang dirujuk adalah angka di tahun 90. Nah, ada angkanya 1 di sini. Oke, di tahun 93 yang dirujuk angka di tahun 91. Jadi 2 ya selisihnya. 90, 88, 91 merujuk 89, 92 merujuk tahun 90, 93 merujuk 91, dan seterusnya. Nah, berhubung data yang dimiliki hanya mendefinisikan mulai tahun 90, maka yang ini dianggap not available. Itu kalau time lag 2. Jadi semakin mundur, semakin banyak yang dianggap not available, dan semakin banyak yang terbuang. Lihat ini yang 29, 30 kan nggak kepake. Ya. Tuh. Ini contoh saya untuk yang data LA range dengan pembentukan time lag 1. Ini saya hanya menampilkan elemennya sebagian saja. Nah, serupa dengan ini tadi ya. Kalau time lag 1 akhirnya nanti yang di sini not available. Langsung di sini tahun pengamatan yang tadinya pengamatan pertama sekarang menjadi pengamatan atau di waktu kedua, rujukannya adalah pengamatan pertama di data aslinya. Mundur 1. Oke. Sekarang pembedaan. Pembedaan ada 2 argumen yang tadi harus hati-hati ya kita menyatakannya. Lag itu untuk mendefinisikan waktu mundur berapa yang kita gunakan dalam operasi hitung difference. Sedangkan argumen difference jadi 1, 2, 3 dan seterusnya semua integer ya. Ini untuk menyatakan kita melakukan pengurangan berapa kali ya, atau melakukan pengurangan sampai dengan tingkat berapa. Ya, defaultnya semuanya satu-satu. Saya beri contoh ya. Ini misalkan saya mendefinisikan lag sama dengan 1, difference sama dengan 1, default ya. Itu kalian menghitung selisih antara YT dengan YT-1. T-1 ini berasal dari lagnya ini, sedangkan pengurangan ini berasal dari difference sama dengan 1. Bagaimana kalau saya menggunakan lag 2? Pada posisi lag 2, operasi hitung pengurangannya tetap ya, waktu sekarang dikurangi waktu sebelum, jadi waktu sekarang kurang waktu sebelum data aslinya, tapi yang waktu sebelumnya ini menggunakan identitas lagnya. Kalau tadi lag 1, di sini T-1, lag 2 di sini T-2. Oke, bagaimana jika saya merubah difference-nya menjadi 2? Lag 1 artinya tetap kamu menggunakan operasi hitung pengurangan antara 2 periode waktu yang hanya selisih 1, YT, YT-1. YT-1, YT-2. Tapi yang dicari difference-nya bukan langsung antar data aslinya, tapi antar difference. Difference di-difference-kan lagi. Di dalam perhitungan difference, hitungannya adalah selisih antara 2 waktu yang berselisih 1 saja.
Oke. Kalau saya pakai 2 semua, lag 2, difference 2, nah, di situ juga melibatkan proses perhitungan difference dari difference. Perbedaan dari selisih dari 2 jadi selisih gitu. Habis cari selisih dicari selisihnya lagi ya. Cuman di dalam perhitungan selisih di sini ya yang terlibat adalah 2 pengamatan dari 2 periode waktu, perbedaan waktu 2 periode. Di YT, YT-2. Jadi 2-nya lag ini YT, YT-2. YT-1, YT-3. Dan dilakukan difference ya dari jadi difference 2 kali itu ya karena kita mencari selisih dari selisih. Sedangkan selisihnya dihitung antar 2 periode waktu dengan selisih ya lag 2 dengan selisih 2. Oke. Itu hanya penotasian yang umum dipakai ya yang satu-satu ya. Jadi kelihatan di sini. Jadi kamu memiliki data yang tadi ini kan gampang lihatnya selisihnya 111 gitu. Jadi mudah melihatnya. Ketika saya mendefinisikan yang default sini, di difference deret kan time seriesnya dengan lag 1, difference 1 atau gini saja langsung juga boleh. Ini difference 1. Ya, maka dengan menyimpan hasilnya dengan nama D underscore deret, maka kamu akan memperoleh ya ini baik yang ini maupun yang ini sama-sama sama kok sebenarnya itu menghasilkan angka 111 asalnya dari mana ini 2 kurangi 1 3 kurangi 2 4 kurangi 3 5 kurangi 4 dan seterusnya. Jadi 1 ini asalnya dari 2 min 1 ini dari 3 min 2 dari 4 min 3 dan seterusnya. Nah ini misalkan saya gunakan perintah yang berbeda. Lagnya 1, tapi saya melakukan difference 2 kali. Difference 2 kali adalah difference dan difference. Ya, jadi difference itu sudah kamu perolehkan tadi dari contoh sebelumnya. Jadi angka 1111 tadi adalah angka difference. Terus dari angka itu dikurangi lagi antar pengamatan. Maka 1 kurangi 1 kan 0. 1 kurangi 1, 0. Jadi semuanya jadi 0. Ya, jadi 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 2, 1. Itu data difference pertama. Ya, data difference didifferencekan lagi. Karena ada 2 di sini. Maka otomatis hasilnya adalah deret dengan isi 0 semua. Dari situ kelihatan ya. Kalau ini kan polanya naik terus. Setelah didifference sekali jadi konstan. 1111 ya. Apalagi kalau di difference 2 kali malah kayak benar-benar 0 semua gitu ini angkanya. Nah, di situ sebenarnya kalian sudah bisa melihat mengapa difference dipakai untuk menghilangkan tren ya, karena caranya seperti itu tadi. Ini naik, setelah dicari selisihnya konstan. Nah, makanya di situ di deret waktu ketika ada tren, maka fungsi yang digunakan adalah difference. Oke, jadi dari situ ya, yang tadi YT-1 data yang di contoh saya sebelumnya dikurangi lagi antar pengamatannya. Oke, nah ini sebaliknya, kalau contoh ini sebaliknya saya tetap menggunakan time lag 1 sebagai selisih yang saya pakai. Saya menggunakan difference sekali saja, maaf. Tapi time lag yang saya gunakan adalah time lag 2. Jadi mencari selisih sekali saja, tapi dengan 2 periode sebelumnya. Jadi 3 kurangi 1, 4 kurangi 2, 5 kurangi 3, dan seterusnya. Nah, saya lupa, saya belum menyebutkan bahwa data hasil pembedaan ini pasti juga berkurang. Jadi start and end-nya kamu amati itu juga mirip seperti time lag tadi yang mundur. Startnya ya mundur. Jadi kalau kita mencari selisih dengan time lag 1, maka datanya akan mundur mulai tahun 91. Nah, di contoh ini berhubung saya mulai tahun 92 menggunakan time lag 2, nih, maka data yang saya pakai akan mundur akan dimulai di tahun 92. Yang 90 dan 91 nggak ada angkanya. Sayangnya di sini di fungsi ini tidak disebutkan not available, tapi kamu bisa cermati start endingnya ini
berkurang, ya, tidak lagi sama seperti data aslinya. Pasti mundur. Biasanya mundurnya itu mengikuti time lag yang digunakan di sini. Ya. 2 dari mana? Karena kita mengurangi antara 3 dan 1. 4 dan 2. Ya, 3 ini kan startnya tahun 92. Ya, 4 tahun 93 dikurangi dengan 2 periode sebelumnya. Selisihnya 2. Ya, itu hasil pembedaan dengan time lag 2. Pembedaan sekali saja. YT dikurangi YT-2. Ini pembedaan 2 kali ya, dari difference yang menggunakan lag 2. Pembedaan 2 kali, ini 2 yang dengan menggunakan difference dengan time lag 2. Nah, yang tadi, data yang tadi, barusan kita miliki, yang 2222 itu dikurangi lagi. Ya, 2 kurangi 2, 2 kurangi 2, dan seterusnya hanya 0. Dan lihat tahunnya, ya berkurang lagi toh. Karena tadi sudah dimulai dari tahun 92 ya. Nah, 92, lihat nih. YT-2, YT-1 dikurangi YT-3. Maka otomatis di sini nilainya akan 0 karena masih ada proses pengurangan lagi. Ya, antara 2 dan 2 dan 2 awalnya mundur lagi. Ya, jadi proses time lag, proses difference selalu mengorbankan data karena ada yang not available akibat proses pengurangan. Oke, ini contoh saya yang tadi data curah hujan. Ketika kita membentuk difference, saya pakai yang default aja, yang satu-satu ini, ya. Div, ya. Awalnya 78 tahun sampai 1878 sampai 92, jika kita bentuk beda satu time lag, ya ada plus minus karena selisih kan, ya selisih. Jadi 17,41 kurangi 20,86 hasilnya min 3,45 dan itu dicatat sebagai data tahun 1879. 78-nya nggak ada. 1,24 itu asalnya dari 18,65 dikurangi 17,41, betul ya, plus. Kemudian yang minus 13 itu dari 5,353 dikurangi 18,65 minus. Oke. Nah, ketika kamu memiliki plot data curah hujan yang aslinya, istilahnya data level, ya. Plotnya seperti ini tadi. Kita coba compare dengan hasil pembedaan pertama dalam bentuk plot, ya, maka pola yang mungkin walaupun nggak terlalu terlihat ada kenaikan seiring waktu, polanya jauh lebih datar pada data hasil pembedaan, ya, lebih stabil istilah saya. Itulah peran dari difference. Akan lebih terlihat lagi ketika kita menggunakan data RW, random walk, data bangkitan yang memang ada unsur tren di sini, ada unsur naik. Saya terapkan fungsi diff tadi dengan lag 1 dan difference 1 kali, ya, order 1. Kemudian saya kasih nama deret hasil pembedaannya itu dengan nama beda underscore RW dan dibentuk plotnya. Maka sangat terlihat. Ya, yang pola tren tadi pada data asal itu akibat pembedaan dan dibentuk plotnya di sini. Sudah menghilangkan unsur trennya. Jadi kalau dalam bahasa pemodelan ini data yang tidak stasioner nama tren, yang hasil pembedaan pertamanya ini adalah data yang sudah stasioner, yang sudah siap dipakai untuk pemodelan, untuk peramalan. Oke. Nah, untuk stasionaritas itu tidak terlepas dari bentuk autokorelasi atau sifat autokorelasi. Korelasi seperti di teori statistika matematika, korelasi itu dari memang merupakan, ya, covariance dari dua variabel dibagi akar varian masing-masing variabel. Itu sudah teorinya.
Cuman sebelumnya itu kita menggunakan X, Y. Variabel pertama dan variabel kedua. Variabel lain. Nah, sekarang variabelnya sama. Hanya saja di sini variabel yang dipakai mempunyai indeks waktu yang berbeda. Kalau kita ngomong time lag 1 atau autokorelasi pertama, maka yang dipakai adalah YT versus YT-1. Jadi variabel pertama, YT, variabel kedua YT-1, dalam ragamnya di sini juga ragam YT, ragam YT-1. Itu adalah korelasi antara atau autokorelasi antara T dan T-1 atau autokorelasi lag 1. Dan seterusnya nanti kalau kita menggunakan sampel, maka tanda COV dan akar varian tadi notasinya berganti menjadi bentuk sigma seperti ini. Ya, jadi kalau mau menghitung yang autokorelasi 1, topi, ya data yang dipakai adalah data YT hasilnya dan ya data hasil pembedaan. Ya, ini data autokorelasi sampai lag kecil ya, data dengan data pembedaan data lag, bukan data lagnya ya, data time lag 1 yang di sini data time lag kecil ya. Ini teorinya seperti ini. Nanti yang belum mengambil analisis jerat waktu itu sudah dijelaskan di ADW. Yang belum bisa sambil dikenal strukturnya saja. Nah, R membantu kalian untuk memperoleh autokorelasi ini nanti. Ya, yang dipakai untuk mendeteksi sifat stasioner atau tidaknya suatu deret. Bahkan nanti ketika kalian sudah menggunakan pemodelan untuk peramalan, ya, autokorelasi ini bisa digabung dengan bentuk plot yang membantu kita untuk mendefinisikan model apa atau proses stokastik apa yang mendasari deret waktu kalian. Modelnya sebagai info ARIMA namanya, Autoregressive Integrated Moving Average. Ya, jadi nanti cirinya sangat bisa kalian deteksi dari bentuk autokorelasi. Nah, nantinya ya selain pemilihan model atau seperti yang berkali-kali saya bilang tadi, untuk memilih model kalian harus memastikan dulu bahwa data yang kamu miliki itu memiliki sifat stasioner. Karena stasioneritas di sini adalah dasar atau asumsi agar pemodelan yang kamu lakukan berdasarkan data saat ini itu masih relevan dengan situasi di masa depan. Peramalan kan intinya menggunakan situasi sekarang untuk memprediksi apa yang terjadi ke depan. Kalau ternyata yang terjadi sekarang dengan nanti itu tidak relevan atau beda jauh akibat tren atau akibat sifat yang tidak stasioner tadi, maka ya percuma kita melakukan pemodelan. Jadi stasioner identik dengan tidak adanya tren. Non-stasioner berarti ada tren. Data yang ada tren itu polanya seiring waktu akan berubah. Kalau berubah, ya nggak relevan toh ceritanya di sini. Antara yang terjadi saat ini dengan ke depan nanti. Ini harus tetap relevan yang bisa dicapai sifat relevansi ini ketika tidak terdapat unsur tren atau data yang kamu manfaatkan itu data yang sifatnya stasioner. Stasioner bisa dicirikan dari plotnya tadi yang tidak ada tren, tapi sebenarnya dalam bentuk fungsi itu ya adalah sifat bahwa nilai harapan dari variabel yang kita amati di saat ini itu nanti sama dengan nilai harapan variabel kapanpun ya S waktu ke depan. Ragamnya pun begitu, ragam saat ini dengan ragam deret untuk S periode ke depan juga sama, tidak tergantung waktu. Kapanpun kita mengamati Y1 sampai YT sekarang ataupun S tahun ke depan, sifatnya sama secara nilai harapan dan ragam. Atau istilahnya adalah stasioner terhadap nilai tengah dan stasioner terhadap ragam. Pendeteksiannya ya, itu tadi saya sudah sempat indikasikan tadi, kita nanti menggunakan autokorelasi yang sudah digabung dengan plotnya, istilahnya korelogram. Jadi kalau ada yang mendengar istilah ACF, ACF itu sebenarnya fungsinya.
Jadi fungsi dari autokorelasi seiring waktu, ya. Jadi autokorelasi yang tergantung dari waktu atau time lag di sini bisa 0, bisa 1 dengan time lag 1, 2 dengan time lag korelasi tadi dulu. Nah, tapi karena nilainya berbeda-beda dan ada pola, maka akan lebih jelas kalau row topi ini kamu gambarkan dalam bentuk plot yang disebut dengan korelogram. Plotnya nanti di sumbu X itu time lag, di sumbu Y-nya nilai autokorelasi. Dan nilai autokorelasi itu nanti memiliki batas atau selang kepercayaan yang nilainya sebetulnya juga seperti korelasi pada umumnya antara min 1 sampai plus 1. Ya, dan dikatakan stasioner jika nilai autokorelasi itu hanya bernilai 1 pada time lag 0 dan yang lainnya tidak nyata dan tidak signifikan pada time lag yang lain, tidak signifikannya ini dicirikan dari posisinya yang di dalam selang kepercayaan 95%. Selang kepercayaannya berbentuk seperti ini. Jadi ini row hasil penduga sampel plus minus. Ini sebetulnya dari Z ya. Z alpha per 2, 1,96. Akar T banyaknya pengamatan. Sesuai sifat ini. Ya, jadi bentuknya nanti akan tergantung dari proses yang mendasarinya. Tapi intinya adalah ketika kalian memiliki data deret waktu, selain membuat plotnya tadi, maka kalian bisa manfaatkan fungsi autokorelasi atau ACF ini untuk menentukan sifat stasioner tidaknya. Di R, kamu bisa manfaatkan package yang sama, TSAE, ya, fungsinya berbunyi ACF dengan beberapa argumen. Argumen yang pertama adalah vektor deret waktunya. Ini kamu mau membentuk ACF itu sampai dengan log yang keberapa, ya. Kalau tidak didefinisikan, maka akan menggunakan default dengan bentuk seperti ini. 10 kali log N per M. N-nya banyak pengamatan, M deret waktu. Kalau di contoh saya tadi semua 1. Univariate time series. Sedangkan tipenya ada tipe di defaultnya correlation ya, korelasi tadi. Ada yang menghitungkan kovarian yang hanya pembilangnya saja tadi. Nggak pakai penyebut yang akar perkalian 2 ragam tadi. Atau ini juga mungkin dipakai parsial, ya, parsial atau korelasi parsial. Jadi autokorelasi antar waktu yang sudah menghilangkan efek di antaranya. Ya, nanti di ADW yang belum mengambil pasti akan dijelaskan lebih detail di situ. Pada umumnya yang digunakan itu yang correlation dan yang parsial untuk pemilihan model. Tapi ketika kalian ingin melihat sifat stasionaritas saja, biasanya correlation saja sudah cukup. Kalau untuk memilih model harus dua-duanya. Kemudian plot akan di defaultnya true, pasti ditaruh plotnya. Karena plot ini yang saya sebut tadi sebagai korelogram. Nah, saya gunakan contoh data curah hujan tadi, ya, setelah menginstal package TSE dan mengaktifkannya, saya bisa panggil, ini semua default ya, nggak saya sebutkan belakangnya apa-apa. Berarti defaultnya saya menggunakan log maksimum sesuai default, kemudian defaultnya korelasi dan plot ditampilkan. Nih, ya. Ya, selang kepercayaan itu adalah garis biru-biru ini putus-putus. Nih. Jadi di gambar ini tidak terlihat adanya nilai autokorelasi. Ini autokorelasi di lag 1. Autokorelasi di lag 2, 3, 4, 5. Autokorelasi time lag 6, time lag 7 dan seterusnya sampai time lag yang ke-20 sekian. Jadi dia menghitung atau sampai lag 20 ya. Jadi sampai ada mundur 1 cari korelasinya. Dengan data yang mundur 2 dicari korelasinya dan seterusnya. Jadi korelasi antara Y saat ini dengan 1 periode sebelumnya sebesar ini ya, 0, minus negatif korelasinya. Ini korelasi antara Y saat ini dengan 2 periode sebelumnya, korelasinya positif. Korelasi terbesar sementara ini ada di antara pengamatan sekarang dengan 5 periode sebelumnya. Ini kalau
datanya curah hujan, berarti di sini curah hujan tahun sekarang itu memiliki korelasi paling besar dengan curah hujan 5 tahun sebelumnya dan positif. Kalau dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebelumnya nggak terlalu tinggi. Yang paling tinggi adalah 5 tahun sebelumnya. Oke, begitu ya ceritanya. Tapi dari seluruh autokorelasi yang diletakkan di sini pada seluruh time lag tidak ada yang berada di luar selang kepercayaan. Di sini saya coba memperpanjang lagnya sampai dengan 25. Nah, di sini ternyata ada satu yang di time lag 25, ini artinya apa tadi? Autokorelasi curah hujan tahun sekarang dengan curah hujan 25 tahun sebelumnya. Ini hampir berada di luar selang kepercayaan. Ya, jadi sampai dengan lag 25 sebenarnya nggak ada nilai autokorelasi yang di luar selang kepercayaan. Ini adalah indikasi sifat stasioner dari deret curah hujan di LE. Namun ketika ditanya apa yang bisa kita ceritakan di sini terlepas dari sifat stasioner, ya bisa disampaikan bahwa autokorelasi antara curah hujan sekarang dan beberapa tahun sebelumnya itu ada yang cukup tinggi. Antara lain yang pada waktu selisih 5 tahun ini, selisih 10 tahun ini juga ya. Jadi tidak selamanya tidak ada. Jadi ada beberapa tahun yang memang menunjukkan autokorelasi yang cukup tinggi walaupun tidak sampai dinyatakan signifikan. Oke, nah saya coba menggunakan autokorelasi parsial. Di sini tipenya yang saya ganti. Tetap menggunakan lag sampai 25 tahun dengan tipe parsial. Nah, di sini baru kelihatan ya. Ada beberapa yang sampai di luar selang kepercayaan. Ini nanti indikator penentu model. Ya, jadi di ARIMA biasanya dipakai 2 untuk memilih model. Jelas dia stasioner. Jadi yang satu tadi stasioner, nggak ada masalah. Dari tipe yang correlation, yang default tadi, yang ACF biasa, ACF correlation bukan ACF parsial, itu sudah mengindikasikan bahwa data curah hujan sebenarnya data yang stasioner. Jadi kamu bisa segera memodelkan data itu tanpa harus melalui proses pembedaan. Mengenai model yang dipilih apa, kita butuh tambahan ini memang tipe yang parsial. Dari sini ada beberapa time lag yang memiliki nilai autokorelasi parsial cukup tinggi sampai di luar selang kepercayaan. Itu nanti yang dipakai untuk mendefinisikan modelnya. Biasanya di sini model R yang restricted, ya, yang dengan adanya 2 yang signifikan ini. Nah, di mata kuliah ADW ya, itu akan dibahas dengan detail. Oke, sekarang saya terapkan konsep yang sama, tapi di data random walk, yang data bangkitan. Yang memang ada, ini apa namanya tadi, tren, tidak stasioner. Saya gunakan fungsi ACF default, defaultnya dengan max yang dihitungkan sendiri dan tipenya tipe korelasi. Lihat bedanya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi hampir semua di dalam 2 garis biru ini, di atas sumbu 0 dan di bawah sumbu 0. Kalau ini semuanya di atas atau di luar selang kepercayaan. Artinya di seluruh time lag atau data RW di periode sekarang itu memiliki korelasi dengan data 1 periode sebelumnya sangat signifikan, 2 periode sebelumnya juga masih berkorelasi, 3 periode sampai ini hanya sampai sini aja yang tidak sampai di luar selang kepercayaan. Atau korelasi di time lag yang terakhir ini yang satu-satunya yang tidak signifikan. Nah, ini adalah indikasi kuat bahwa memang data RW itu tidak stasioner karena saling berkorelasi dengan waktu-waktu sebelumnya, bahkan pada kurun waktu yang sudah cukup jauh. Ini misalkan 15 periode sebelumnya masih tetap ada korelasi. Bagaimana dengan hasil pembedaan? Tadi kan saya sampaikan dari plot terlihat ya bahwa hasil pembedaan itu lebih
stabil ya daripada data RW yang aslinya. Oke, nah di situ terlihat di ACF-nya ini. Oke, setelah saya membentuk ACF secara default dengan untuk data bed selisih dari random walk, maka ya walaupun masih ada yang di luar selang kepercayaan, ini nilai autokorelasi yang masih cukup besar, signifikan di beberapa time lag, tapi tidak semuanya seperti tadi. Jadi transformasi hasil pembedaan ini sebenarnya sudah berhasil membentuk deret yang lebih stasioner walaupun belum sepenuhnya. Bagaimana kalau memang mau membentuk sepenuhnya stasioner? Bisa dicoba dengan pembedaan yang order 2, second order difference, yang menggunakan fungsi diff tapi pada notasi difference-nya beri angka 2. Ya, tidak saya tunjukkan di sini, bisa kalian coba sendiri. Oke, dan berikut adalah beberapa link yang bisa kamu cek untuk melihat materi yang tadi saya jelaskan secara lebih detail lagi. Oke, jadi saya itu silahkan disimpan jika ada pertanyaan bisa sampaikan di sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.